Hai kalian para Aries dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan mohon maaf kalau lama banget nggak buka tarot ya, karena satu dan lain hal. Tapi ini sekarang saya bukain tarot di minggu ini untuk bulan Desember. Nanti untuk 2025 saya bikin minggu depan deh ya. Sekarang yang Desember dulu boleh? Oke, apa yang akan terjadi selama akhir tahun ini? Walaupun ini udah hampir pertengahan bulan, nggak apa-apa ya. Oke, you need help? Butuh bantuan, my dear Aries? Masih ada bantuan, Mas. Nggak usah terlalu khawatir dengan segala hal, masih ada bantuan dari semesta sih, dari semesta. Oke, beberapa Aries mungkin mengalami hal-hal di luar biasa di akhir tahun yang mungkin kalian tidak expect itu akan terjadi, tapi nggak usah khawatir, tetap semesta masih mendukung kalian. King of Pentacles-nya terbalik, mungkin berhubungan dengan karir, keuangan, dan bisnis. Masih banyak pilihan. Gak usah khawatir. Ini agak spesifik nih kayaknya. Akan ada perjalanan di akhir tahun ini, my dear Aries. Five of Pentacles-nya terbalik, so it's okay. Masalah keuangan tetap akan bisa diselesaikan ya. Bahkan tidak ada keraguan lagi di akhir tahun ini. Wah, udah nggak usah khawatir Aries. Apalagi kalau itu masalahnya karir, keuangan, dan bisnis. Ini spesifik nih bacaannya, karena ya it's obvious di situ kelihatan banyak banget tentang karir, keuangan, dan bisnis. Oke. Ya, kartu pertama kalian ada Queen of Cups. So, kalau kalian membutuhkan bantuan yang berhubungan dengan apapun yang sedang menjadi permasalahan kalian di akhir tahun, terutama karir, keuangan, dan bisnis, tetap akan ada bantuan berupa mungkin dorongan moral gitu ya. Kemudian apalagi kayak dorongan semangat, tambahan semangat ya, atau dukungan. Apakah bantuannya dalam bentuk materi juga bisa ya, tapi ini lebih ke bantuan secara imaterial sih, bukan yang berhubungan dengan material, walaupun itu juga bisa. So, jika kalian membutuhkan bantuan dari semesta atau dari siapapun yang diberikan mandat oleh semesta untuk apapun permasalahan kalian di akhir tahun ini, my dear Aries, masih akan ada ya, masih akan ada. Coba saya Three of Pentacles. Ini indikasi bahwa kalau Ariesnya sudah berjuang sampai titik darah penghabisan, sudah melakukan apa yang menjadi passion kalian, apa yang menjadi bagian kalian, maka segala sesuatu yang kalian butuhkan tetap akan dibantu, terutama oleh semesta. Ini kalau kalian sudah melakukan bagian kalian. Jadi itu kuncinya, harus melakukan bagian kalian dulu gitu. After that, kalau kalian masih worry, kalau kalian masih ada kebimbangan, kebingungan, dan lain sebagainya, tetap akan ada bantuan. So it's good ya. Oke. Masih di bulan Desember, karena memang bacaannya untuk bulan Desember, ada The Hierophant. Bahkan semesta juga memberikan kalian restu untuk apapun yang menjadi pilihan hidup kalian di bidang karir, keuangan, dan bisnis maupun personal life kalian. The Hierophant-nya tidak terbalik, so memang direstui. Untuk kalian para Aries yang memang berada, maaf ya, di posisi yang tidak menyenangkan saat ini, dan semesta akan mendukung kalian, semesta akan memberikan jalan, dan semesta akan memberikan restu kepada kalian untuk melakukan bagian kalian. So don't worry too much, jangan terlalu worry, jangan terlalu worry kan khawatir gitu ya, khawatir dengan 2025 gimana nih, 2024 aja di penghujung tahun terjadi seperti ini misalnya, seperti itu ya. So nggak usah khawatir,
bantuan ada, semesta mendukung, apalagi coba saya buka satu kartu. Bahkan kalian akan mendapatkan, ini ada Knight of Pentacles ya, Pentacles loh, karir, keuangan, dan bisnis. Bahkan yang datang di penghujung tahun ini adalah opportunity atau kesempatan yang benar-benar kalian banget, dan akan memberikan ya sedikit banyak ada harapan lah untuk kalian yang memang sedang mungkin ada sedikit permasalahan di bidang karir, keuangan, dan bisnis. Tapi kan tadi ada kisi-kisinya, ada clue-nya harus kayak gimana. Lakukan bagian kalian sebaik-baiknya, itu tadi ya sudah diomongin. Oke, kenapa yang saya lihat di sini memang kebanyakan permasalahan di karir, keuangan, dan bisnis, walaupun tidak menutup kemungkinan permasalahannya juga di personal ya, di pribadi. Ini karena ya King of Pentacles-nya terbalik. Tapi memang dibutuhkan kesadaran kalian dan pengertian kalian bahwa hidup tidak selalu langsung lurus mulus gitu. Bahkan kita tahu jalan tol aja nggak mulus-mulus amat ya kan, apalagi yang di Jakarta tuh tahu deh ya, segitu banyak jalan tol di Jakarta, nggak semuanya mulus ya, banyak yang ya gitulah ya, bolong-bolong, grenjel-grenjel, kadang-kadang bikin kendaraan stuck karena ada perbaikan-perbaikan misalnya seperti itu. So ya, yang terlihat memang permasalahan di karir, keuangan, dan bisnis, dan kalian sangat mengharapkan Queen of Salisnya terbalik di sini, sangat mengharapkan adanya bantuan atau adanya sesuatu hal yang membuat kalian nggak cemas lagi untuk masa depan kalian di tahun depan. But anyway, untuk bulan Desember, selama kalian masih berada di track yang benar, tidak usah terlalu khawatir. Dan nanti kita lihat ya di bacaan tahun 2025, pasti saya bikin per bulan, jadi Januari sampai Desember 2025, yang ini Desember 2024 ya. Oke, ini masih diharapin terus ya, dan kalian worry itu akan seperti tidak belum adalah kelihatan titik terangnya gitu. Tapi sekali lagi saya balik lagi kan ke tadi yang pertama, bahwa semesta masih mendukung kalian, semesta masih memberikan jalan, bahkan mungkin bantuan yang kalian harapkan itu di kartu pertama sudah dikasih tahu bahwa itu tetap ada ya. Oke, di kartu yang di tengah ya, yang seperti biasa kartu di tengah juga selalu saya fokuskan, ada Seven of Cups. Kalau kalian mau searching di Google, Seven of Cups itu apa? Seven of Cups itu adalah pilihan-pilihan yang akan datang ke dalam kehidupan kalian, dan kalian bisa memilih hal tersebut. Jadi pilihannya tuh dikasih, ini kan tidak terbalik ya, so it's positive. Pilihan-pilihannya banyak banget nanti akan datang ke dalam kehidupan kalian. Jadi masih ada pilihan, tidak stuck di jalan buntu, di apapun permasalahan kalian, masih ada pilihan yang bisa dipilih, dan kalian bisa memanfaatkan pilihan tersebut untuk memilih yang terbaik untuk hidup kalian. Jadi masih ada ya, Aries, masih ada. Seven of Cups berarti kalian diberikan pilihan oleh semesta banyak. Dan ya tentu saja yang namanya pilihan gak selalu bagus semua ya, ada yang zong juga. Nah ini adalah bagian kalian untuk memilih yang terbaik untuk kehidupan kalian. Jadi ya pilih yang terbaik aja ya, Aries. Tapi ada di sini sih pertengahan bulan ya, so antara pertengahan sampai akhir bulan ditunggu, pilihannya tetap akan ada. The startnya terbalik, it's like a hope, atau masa depan itu masih jungkir balik untuk kalian. Ya mungkin iya ya, karena saya tahu beberapa Aries memiliki permasalahannya tersendiri. Mungkin iya kalian melihat kayak aduh masa depan gimana nih, besok gimana nih, tahun depan gimana nih, belum kelihatan. Tapi kan kasih pilihan, kan banyak kesempatan ya.
Yang kesempatan yang datang itu justru jauh lebih baik dibandingin kalian diiming-imingi, oh masa depan cerah, ini bagus gitu, bagus begitu. Kan karena ini tidak resonate untuk semua ya. Begitu kalian bilang lewati gitu, mana nggak ada. Oke, maybe hope-nya lagi jungkir balik, maybe hope-nya lagi turun, tapi pilihan tetap dikasih. Loh, tetap dikasih oleh semesta ya. So don't worry, be happy my dear Aries. Oke. Dan seperti yang saya bilang tadi, di pertama kali akan ada perjalanan yang dilakukan oleh Aries. Hopefully perjalanan ini akan membuka wawasan kalian, membuka pikiran kalian tentang apa yang kalian khawatirkan tentang masa depan. Perjalanannya bisa harafiah dari satu tempat ke tempat lain, berpindah dari satu tempat ke tempat lain, pekerjaan satu ke pekerjaan lain, bisa juga secara tersirat, yaitu ketika kalian melakukan perjalanan secara spiritual or both or dua-duanya ya, secara harafiah maupun secara tersirat. So akan ada perjalanan kehidupan dengan pasangan kalian, perjalanan percintaan kalian, perjalanan karir keuangan dan bisnis kalian. Walaupun mungkin sebagian bilang gini, apaan belum ada mbak, gimana dong gitu ya. Don't worry, masih ada kesempatan itu dan akan terjadi di bulan Desember. Kalau nggak terjadi gimana? Terus kalian worry gitu kan, banyak pilihan. So kalau bukan perjalanan yang ini, tentu akan ada perjalanan yang lain atau mungkin pilihan yang lain yang lebih cocok untuk kalian. Karena ya seperti saya bilang, ini bukan personal reading, tapi ini general reading untuk semua yang nonton, dan yang nonton nggak cuma satu ya kan. Kalau personal reading kan one on one, walaupun saya nggak bikin video, saya ada aja yang personal reading gitu kan. So ya saya bacain sesuai apa yang ditanyakan gitu kan. Look, bahkan ini bagus tahu. Ini The Fool itu something new, makanya The Fool selalu angkanya 0 ya. Kayak di Pertamina, mulai dari 0 ya Pak gitu ya kalau kalian isi bensin, atau mulai dari 0 ya Bu gitu ya kalau isi bensin. Nah, perjalanan ini akan memang membawa kalian ke titik 0, tapi bukan dengan konotasi yang negatif. Justru sebaliknya, ini positif. Kenapa? Memulai tahun baru dengan sesuatu yang baru itu menurut saya luar biasa banget ya, daripada kalian terus menerus di posisi yang sama, posisi yang mungkin menurut kalian nyaman, tapi sebenarnya kalian bisa mendapatkan lebih dari itu gitu. Jadi tidak harus stuck di situ, harus ada perkembangannya, harus ada sesuatu yang baru yang membuat hidup kalian akan jauh lebih bermakna, akan jauh lebih baik ke depannya ya. Oke, so this is good, this is really good ya. Semua kartu saya acak, jadi saya nggak pilih yang mana yang mau muncul gitu kan. Oke, what next? Five of Pentacles ini terbalik ya. Kalau nggak terbalik justru ya akan ada permasalahan gitu kan di bidang karir, keuangan dan bisnis. Tapi karena ini terbalik, so it's mean persoalan tentang karir, keuangan dan bisnis akan ada resolusinya, akan resolve kalau memang ada permasalahan di situ. Nggak cuma karir, keuangan dan bisnis, tentu saja bisa dihubungkan dengan kehidupan misalnya pribadi dan lain sebagainya. Ini akan ada resolusinya karena ini terbalik ya. Saya tambahin kartunya untuk bagian yang itu, apa yang akan terjadi ya. Oh, ini juga bagus. Ada movement, akan ada the chariot. Ini the chariot. So akan ada movement, akan ada kemajuan di mana kalian dipaksa ya untuk menyelesaikan permasalahan itu, sehingga kalian bisa masuk ke step yang berikutnya, maju ke step berikutnya. Nggak apa-apa mulai dari 0, tapi saya mau bilang kalau kalian sudah memulainya, berarti itu nggak dari titik 0 lagi, setidaknya kalian di pertengahan ya, di pertengahannya gitu.
Nanti kalian tinggal maju untuk step berikutnya. Dan ya, trust the universe. Kalian masing-masing tuh diberikan jalan hidup. Jadi sebenarnya nggak usah khawatir. Jalan hidup kalian tuh kayak gimana sih sebenarnya. Jadi itu aja yang tinggal diikutin. Yang kalian rubah nasib, ya kan? Tapi kalau jalan hidup ya ikutin aja alurnya kayak gimana gitu. So ya, untuk segala permasalahan karir, keuangan, dan bisnis akan ada kemajuannya. Makanya ini terbalik. Ya, gitu ya. Oke, Aries. By the end of this month, berarti kan by the end of this year, akhir bulan ini berarti akhir tahun ini, dualisme di kepala kalian atau kebimbangan di kepala kalian itu udah nggak ada lagi karena Two of Swords-nya terbalik. Ya, kalau kalian yakin dan percaya dengan apa yang tadi saya omongin, yang bagus-bagus diambil gitu, dan harapan itu kalian unggah lagi, kalian download lagi, nggak langsung terpuruk dengan apa yang terjadi di kehidupan kalian. Dan harusnya ini yang terjadi. Harusnya ini yang terjadi. Jadi kalau ada Aries yang bilang nggak resonate, nggak begitu, ya jangan salahin messengernya. I just a messenger, I'm just a messenger. Maksudnya saya hanya pembawa pesan dari tarot yang dibacakan, ya kan? Ngaca lagi, jangan-jangan emang kalian yang ngeblokir berkat, kalian yang ngeblokir semua yang harusnya datang ke kehidupan kalian. Kok bisa pada saat kepala kalian bilang gini, gak mungkin dan gak akan mungkin. Tapi kalau kalian bilang, iya saya yakin dan percaya bahwa semesta akan memberikan bantuannya kepada saya untuk semua problema saya, bla bla bla, bakalan kejadian. Beberapa orang yang menulis secara negatif di komentar, saya cuma ketawa sambil bilang, ya itu yang kamu pikirin, ya itu yang akan terjadi. So selalu positive thinking dong harusnya. Iya. Terus kalian bilang, enak aja Mbak Lucy ngomong karena hidup Mbak Lucy baik. Who said that? Siapa bilang? Enggak, saya manusia nih, kalau dicubit masih sakit. Dan kemarin saya mengalami sedikit kecelakaan dan itu sakit banget, apalagi pas lagi mandi kayak gitu kan, lukanya tuh sakit, walaupun lukanya kecil tapi sakit gitu. Tetap dong manusia gitu. So jika kalian menginginkan ini terjadi by the end of this month atau by the end of this year, Two of Swords di kepala kalian terbalik, tidak lagi ada kebimbangan, dan jangan pernah membuat pikiran kalian itu tricky, bikin kalian jadi tambah terpuruk. Justru memang harus positive thinking gitu. Jadi harusnya memang akhir tahun ini udah nggak ada kebimbangan lagi, kalian melalui tahun baru nanti dengan harapan baru, kan ada the full ya, mulai lagi dari nol. Tapi seperti yang saya bilang, kalau kalian sudah sekian lama menjalaninya, nolnya tuh nggak benar-benar nol, tapi mulainya dari tengah ya. Oke. Princess of Pentacles, lagi-lagi diingatkan, ini bisa terjadi kalau kalian tetap melakukan bagian kalian dengan sebaik-baiknya ya. Oke, so saya buka lagi kartu yang lain. What will happen di Desember? Ini ada satu, Resilience, Queen of Swords. Udah tenang, kalem aja. Ketenangan itu diperlukan di situasi yang mungkin kurang menguntungkan. So, kalem ya. Nggak usah kedandapan. Saya mengerti sebagai fire sign ya, sebagai elemen api, kalian tuh selalu maunya nggak gini, harus begini, harus nggak kayak teman kalian sebagai elemen yang lain, misalnya elemen tanah, itu akan lebih kalem di situasi ya. Tapi ya ini yang dibutuhkan. Jadi pesannya adalah resilience ya, tenangin diri di situasi apapun. Oke, next, kindness, Queen of Pentacles. 3 kali loh datang Queen of Pentacles-nya, kindness. Jadi jika kalian ingin mendapatkan bantuan dari semesta, be kind, berbaik-baiklah kepada diri sendiri, berbaik-baik kepada sekeliling, dan ini yang akan datang kepada kalian ketika kebaikan itu kembali kepada kalian. Saya selalu bilang apa?
what goes around comes around. Apa yang kalian tabur itu kalian tuai, gitu ya. Apa yang kalian kasih ke semesta itu yang akan kembali lagi kepada kalian. Dan yang terakhir, destiny, wheel of fortune. Destiny. Ingat, jalan hidup kalian sudah ditulis demikian rupa luar biasa. So ikutin itu aja. Yang dirubah adalah nasib, tapi destiny kalian memang sudah diputuskan seperti itu. Itulah yang harus kalian selalu ikuti. Nggak usah mencelok ke sana kemari, udah. Nggak usah cari jalan memutar gimana nih. Nggak, ikutin aja. Tapi ikutin dengan keyakinan bahwa memang Sang Pencipta menciptakan jalan hidup atau destiny sedemikian rupa baik untuk kalian semua para Aries. Oke, pesan dari Angels Guide. Bentar, belum ini. Yes or no ya. Coba tanyakan satu hal aja, dan saya akan menjawab dengan yes or no. Jawabannya yes, Three of Pentacles. Tetap bagiannya ada di kalian. Jadi kalianlah yang mengusahakannya, mengupayakannya, tapi yes. Oke. Dan penutup, pesan dari Angels Guide Oracle Card, dan pesannya adalah take charge and action. Bagus banget pesannya. Take charge and action. Siapa yang take charge? Siapa yang mengusahakan ini? Kalian. Take action siapa? Kalian juga. So, nggak usah dipikirin lama-lama, nggak usah menggebu-gebu nih sebagai fire sign. Wah, harus begini, harus begitu. Ya, kadang-kadang harus, tapi resilience itu dibutuhkan. Jadi kalem aja dulu ya. Ikuti jalan ceritanya dan itu akan menjadi baik untuk kalian di kemudian hari. Oke? So, my dear Aries, sekian bacaannya, semoga ada yang bisa diambil. Hopefully ya, semoga saja minggu depan saya bisa membuat bacaan untuk tahun 2025. Ditunggu aja ya, doain aja saya sehat, nggak sakit-sakitan melulu ya. Untuk kalian semua tetap semangat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan, itu doa saya. Salam light angel and love, and bye-bye.